Suara kohkol yang terbuat dari bambu kini terdengar berisik, memberi pertanda ada sesuatu penting yang akan Mbah Asep sampaikan kepada beberapa warga yang berani menghampirinya. Jangan keluar rumah malam ini. Apapun yang terjadi, jaga anak dan istri kalian semua, ucap Mbah Asep tegas. Tidak ada warga yang berani menjawab ucapan Mbah Asep, seolah harapan muncul di benak mereka bahwa keadaan mencekam ini akan segera cepat berakhir. Jika terdengar kembali suara kohkol malam ini, berarti keadaan kampung aman. Namun sebaliknya, jika tidak terdengar, ingat, jangan keluar rumah. Paham? Tegas Mbah Asep dengan tatapan tajamnya itu. Maaf Bah, yang jaga keliling kampung bagaimana? Kejadian tumbangnya beberapa pohon jengking di pintu masuk kampung sudah menjadi pertanda semakin buruk. Apa kita harus diam saja? Tanya salah seorang warga kampung. Jangan gegabah, kecuali kalian ingin mati sia-sia, tegas Mbah Asep. Setelah dirasa semuanya memahami perkataan Mbah Asep, mereka semua membubarkan diri. Semua warga mengunci rumahnya rapat-rapat setelah menyalakan obor jauh lebih banyak dari malam sebelumnya, membuat setiap rumah warga kini dibantu oleh pencahayaan lebih yang mereka percayai bisa mengusir siluman kelelawar hitam itu agar tidak hinggap di rumahnya. Begitu juga yang terjadi di rumah Mbah Asep. Suara sobekan kain hitam bekas lap baru saja terdengar. Dengan sangat piawai, Budi lilitkan di kedua tangannya. Bud, ucap Gama merasa cemas dengan melihat raut wajah Budi yang tidak seperti biasanya. Maaf Gam, tolong izinkan aku segera ke ujung kampung. Ini cara paling cepat, jawab Budi sambil mengepal-ngepalkan tangannya. Akan aku berikan izin, tapi ingat, aku di sini menjaga kakek. Tidak mungkin gelang gengge aku bunyikan di rumah ini. Bisik Gama sangat pelan karena sadar diperhatikan Tuti. Tidak akan lama, jaga saja kakek. Aku akan cepat kembali, jawab Budi sambil menundukkan kepalanya. Baik, tunggu Mbah Asep dan Kang Kus kembali setelah itu, ucap Gama terhenti begitu saja. Setelah itu, aku akan kembali secepatnya. Apalagi kakek sudah tidak akan bisa diganggu, jawab Budi, melihat ke arah kamar Murni yang dijadikan Ki Dudui untuk tempat bersilanya. Gama hanya menepuk pundak Budi berkali-kali, segenggam harapan berada di pundak lelaki gondrong itu untuk keselamatan warga kampung malam ini. Apalagi ia sudah diberi petunjuk oleh Mang Idim dan Ki Dudui tentang ketek irang yang jauh berbahaya. Murni harus selamat. Sudah sejauh ini kita ikhtiar Bud. Dan ingat, jangan ada nyawa warga kampung yang melayang, bisik Gama sambil melihat Kang Kos dan Mbah Asep sudah berjalan tergesa-gesa ke arah rumah. Pak Budi, tanya Mbah Asep melihat kaget ke arah dua tangan Budi. Kos sudah siap? Paham yang kita bicarakan? Tanya Budi. Bud, jangan libatkan Kang Kos, ini terlalu bahaya, tegas Gama semakin cemas dengan rencana Budi. Pancingan harus bagus Gam. Maaf, aku tidak ingin membuang waktu, jawab Budi kemudian pamit ke arah Gama, Mbah Asep dan Mang Idim. Tidak apa-apa Pak Gama, itu cara dia bertanggung jawab terhadap sakit adiknya. Pergi Gus, tegas Mbah Asep. Seketika Kang Kus hanya memandang ke arah tubuh Murni yang terbaring dengan isak tangis Tuti. Ayo Pak Budi, kita pergi. Gama hanya menganggukkan kepalanya, menghantarkan kepergian Budi keluar dari rumah Mbah Asep. Walau ia tidak mengetahui rencana Budi, namun ia sangat percaya bahwa Budi tidak akan membuat Kang Kus mati dengan cara konyol. Apalagi ia langsung menggelar sajadah di samping Ki Dudui. Tidak akan lama, malam ini jaga kakek Gam, bisik Ki Dudui. Menyadari Gama sudah berada di sampingnya, sementara Mang Idim sudah berada di samping tubuh Murni. Nyalakan sekarang Kus, ucap Budi menepuk pundaknya penuh keyakinan. Obor di tangan Kang Kus ketika menyala. Ia dengan penuh rasa percaya diri melangkah seorang diri, menginjakan kakinya menuju astana Jengjing. Sementara Budi langsung menyelinap ke arah pepohonan Jengjing. Baik, aku paham, tegas hati Kang Kus. Terus berjalan, sudah hampir melewati banyaknya nisan di sebelah kiri. Namun ia percaya Budi tidak akan membiarkannya begitu saja. Kobaran api di atas obor itu semakin menyala terang,
sesekali terhempas angin yang menerpa Kangkus. Langkahnya tidak lagi penuh ketakutan setelah mendengarkan semua perkataan Budi. Tidak ada mati konyol, semua bukan di tangan mereka, termasuk Murni. Ucapan Budi kini Kangkus ucapkan dalam hatinya beberapa kali. Tanpa ia sadari, air di atas walungan Lewi Kolot kini jauh lebih deras setelah seseorang lelaki yang duduk bersila di atas bebatuan itu baru saja berdiri. Besar juga keberanian anak muda itu. Percuma kedatangannya, hanya akan membuat mayatnya terapung di sungai. Raden Angkoro dengan satu kali usapan tangannya membuat Keta Ireng itu bermunculan di antara gelap malam. Bahkan ia tidak menyangka sebelum ia membuat kekacauan di dalam kampung, ada orang yang berani dari kejauhan dengan kobaran obor yang terus menyala itu semakin mendekat ke arahnya. Sia-sia, teriak Raden Angkoro, langsung memerintahkan monyet hitam menghampiri lelaki itu. Walaupun ia merasa heran, bukan lelaki gondrong dan satu temannya itu yang datang. "Kus, sekarang," ucap Budi dari kejauhan, hanya menggerakkan mulutnya tanpa mengeluarkan suara, manakala ia akan segera tiba di walungan Lewi Kolot. "Bajingan, keluar cepat, ningrat bangsat. Kalian bak pecundang, pengabdi Raden, Sengkuni yang biadab tidak berguna." Raden Angkoro yang mendengar teriakan itu seketika kaget, manakala pemuda itu berteriak dengan menghina sang Raden yang ia puja. "Keluar cepat, Sengkuni akan mati sia-sia," teriak Kangkus jauh lebih kencang, sambil matanya terus berkeliling, menunggu siapa yang akan terlebih dahulu hadir. Budi sudah bersiap dalam posisinya. Ia sudah mengetahui betul kejadian tadi pagi, di mana Raden Angkoro bisa pergi dan menghindar. Ia tidak mau kejadian yang sama terulang. Pepohonan jengjing terakhir sudah bergerak, seperti menandakan mendapatkan pijakan sesuatu makhluk yang baru saja. Mereka bergerak cepat di bawah gelap malam dan hinggap sesuai perintah. Manakala obor itu diarahkan oleh Kangkus tepat pada satu pohon, seketika jantung Kangkus hampir saja copot, mendapati banyaknya monyet hitam di atas pohon itu dengan mata merah yang menyala, dengan tatapan seperti ingin memakan mangsa buruannya itu hidup-hidup. "Berputar, Pak Budi bilang aku harus memastikan," bisik hati Kangkus, memaksa keberaniannya untuk memutar badan dengan pencahayaan obornya. "Di sini anak muda, terima kasih kau sudah mengantar kematianmu sendiri," teriak Raden Angkoro yang sudah keluar dari kegelapan malam. Dan hal itu yang Budi nantikan. "Seharusnya Gamba dan kakek sudah aman. Tidak ada yang mengganggunya dengan cara ini," bisik hati Budi menanti apa yang akan dilakukan Raden Angkoro pada Kangkus. "Mati? Memangnya siapa kau? Sengkuni itu mungkin yang akan mati dengan sia-sia," teriak Kangkus dengan bayangan murni yang mengenaskan itu di kepalanya, membuat ia mendapatkan tambahan keberanian. "Bangsat!" teriak Raden Angkoro dengan pakaian rapihnya bak dari keluarga Ningrat, berlari mendekat, dan tangannya bergerak agar Keta Ireng bergerak menuju kampung. "Bahaya," ucap Budi dalam hatinya. Dengan penuh emosi yang dipancing oleh Kangkus, membuat Raden Angkoro tidak berhati-hati kepada sekitarnya. Dan hal itu yang Budi inginkan masuk dalam perangkap yang sudah Budi perkirakan semuanya. Bruk. Satu kali gerakan Raden Angkoro, bak seperti Ketek Ireng itu mendarat di wajah Kangkus, membuat obor dalam tangan Kangkus terlepas begitu saja, menjadi satu-satunya penerangan yang bisa Budi lihat jelas. "Lidahmu akan aku potong, bajingan," teriak Raden Angkoro sambil menundukkan kepalanya melihat ke arah wajah Kangkus. Budi keluar perlahan dari persembunyiannya ketika keadaan Kangkus terdesak. Dengan cepat, ia sayatkan pisau andalannya itu di punggung Raden Angkoro. Set! Kepala Raden Angkoro bersarang di lutut Budi dengan kencang, membuat tubuhnya terpental cukup jauh. Pandangan mata Raden Angkoro begitu kaget. Ia langsung mengusapkan tangannya untuk memanggil Keta Ireng agar menghalangi Budi. "Cepat sekarang, Kus!" tegas Budi. Kangkus langsung memaksakan tubuhnya untuk berdiri, namun ia tidak mengambil lagi obor yang terus menyala. Ia langsung mengerti dan berlari kencang ke arah kampung. Hal itu membuat Raden Angkoro kebingungan. Tidak pernah ada yang meleset satupun sayatan pisau Budi ke arah Keta Ireng yang menghalangi Raden Angkoro untuk segera bangkit, membuat Raden Angkoro dalam keadaan terpojok. Apalagi benturan kepalanya dengan lutut Budi masih meninggalkan rasa sakit. "Cuma segitu kemampuanmu, utusan Raden itu, ha?" teriak Budi dengan tatapan dinginnya yang akan segera memakan hidup-hidup Raden Angkoro. Kedua tangan yang diikatnya menggunakan kain hitam itu terus bergerak,
menghabisi cengkraman ketai ireng yang semakin banyak. Dengan jelmaan silumannya itu tidak mampu menahan langkah Budi, namun Raden itu menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan ajian paling sakti yang ia miliki. 1000 langkah yang diambil Kangkos baru saja sampai di rumahnya. Nafas ngos-ngosannya sudah terdengar semakin jelas. Seluruh sisa tenaga yang ia miliki sengaja ia habiskan untuk memberitahu Gama secepatnya. Sakit, ampun. Kangkos disambut oleh teriakan suara murni yang menjerit kesakitan. Namun ia sudah melihat banyaknya monyet hitam yang bergerak dari satu pohon ke pohon lain dan kelelawar berterbangan menuju rumah warga. Mang Idim, Mang, Pak Budi butuh bantuan. Dia sudah berhadapan dengan siluman ketai ireng dan Raden itu, ucap Kangkos sambil menjatuhkan tubuhnya tepat di dekat pintu rumah. Secepat itu, rencananya berjalan mulus, tegas Mang Idim. Gam, cepat bangun, pergi ke sana, bisik Ki Dudui dari dalam kamar yang sudah bermandikan keringat. Baik, Kek, Gam akan segera ke sana. Budi dalam bahaya. Jika ketai ireng dalam tubuh Raden Angkoro itu digunakan, Budi akan mati sia-sia, ucap Gama langsung berdiri dari duduk bersilanya. Gama berjalan ke arah Murni yang terus berteriak semakin kencang. Satu kali usapan tangan Gama pada wajah Murni seketika membuatnya terdiam. Gam, tegas Mang Idim. Jaga kakek, Mang, jawab Gama melangkah keluar rumah dengan keringat yang terus menetes. Baru saja langkahnya keluar rumah, 2 mata bercahaya kuning menyambut langkah Gama. Dengan terpincang-pincang, Mayong Hideng berlari ke arah Astana Jengjing berada. Bangun cepat, teriak Budi. Manakala monyet hitam itu malah perlahan menjauh dari tubuh Raden Angkoro. 3 kali pukulan kuat Budi hampir membuat wajah Raden Angkoro itu pecah. Namun ia malah tersenyum lebar. Bukan ini lawan kamu sesungguhnya. Raden Angkoro semakin jauh keadaan tubuhnya itu dari cahaya obor yang terus menyala, membuat ia mempunyai kesempatan untuk memanggil ketai ireng. Tangan besar penuh dengan bulu hitam itu menghantam bagian samping wajah Budi hingga membuat ia terpental. Ketai ireng, bisik Raden Angkoro kembali duduk bersila, mengeluarkan siluman itu yang harus dengan cepat menghabisi Budi agar ia dapat melaksanakan tugas selanjutnya, mengacau di dalam kampung. Dari kegelapan malam, seekor monyet hitam berukuran besar langsung berlari ke arah Budi yang masih berusaha bangun. Bagus, ini yang aku mau, bisik hati Budi. Sudah 3 kali Budi menghindari cakaran ketai ireng yang cepat, namun ia tahu bahwa Gama akan segera sampai. Semakin cepat Budi menghindar, kekuatan ketai ireng semakin menjadi. 1 kali pukulan ketai ireng yang dikendalikan Raden Angkoro sudah berhasil memukul bagian perut kekar Budi hingga ia tersungkur dan tertahan tubuhnya. Dari kegelapan, dia bisa seperti itu mengendalikannya, bisik hati Budi semakin terpojok. Pukulan kedua hampir mengenai wajah Budi. Tangan penuh bulu hitam itu mampu membuat pohon besar seketika bergetar. Beruntungnya dalam hitungan detik, Budi dapat menghindar. Walaupun sekarang bagian telapak kaki ketai ireng sudah berada tepat di atas kepalanya, yang akan segera menginjaknya hingga kepala Budi tertancap di tanah. Budi, teriak Gama, langsung memejamkan matanya dengan cepat. Kring, kring, kring. Gelang gengge dengan cepat Gama gerakan hingga membuat bunyi itu terdengar begitu nyaring untuk memberi perintah kepada Mayong Hideng menunjukkan wujudnya. Baru saja Gama akan menginjakkan kakinya 3 kali ke tanah, namun ia merasakan ada yang datang. Mayong Hideng dengan raungan kencangnya itu dapat membuat ketai ireng terdiam dengan kakinya yang masih satu lurusan dengan kepala Budi. Seketika, sebuah tongkat melayang kencang ke arah kepala Raden Angkoro, membuat ia bangun dari duduk bersilanya dan melihat dari mana tongkat itu berasal. Disusul suara ular yang terus bergerak cepat ke arahnya. Budi, sekarang menghindar, teriak Gama. Budi dengan sekuat tenaga bangun dan berlari ke arah Raden Angkoro ketika Mayong Hideng masih menatap tajam Lowo Ireng. Belum sampai hantaman tangan Budi, tongkat tua itu kembali memukul wajah Raden Angkoro. Bajingan, teriak Raden Angkoro ketika melihat banyaknya ular yang berubah menjadi ukuran besar mengejar dirinya, membuat menarik ketai ireng untuk pergi bersamanya. Budi, tunggu, teriak Gama sangat kencang, membuat Budi seketika terdiam. Tapi Gam,
Jawab Budi masih geram bahwa pertarungannya itu belum benar-benar selesai dengan Raden Angkoro. Biarkan saja dia pergi. Maaf sudah mengganggu. Suara yang Gama dan Budi kenali sudah mendekat dengan berjalan perlahan dan bungkuk. Ki Sanca sudah berada di belakang. Ki, ucap Gama, panggilan dari kakek kamu tidak bisa Aki tolak, Gam. Biarkan dia pergi dan memberitahu siapa saja yang sudah ia lihat malam ini, jawab Ki Sanca. Aki hampir saja telat membereskan terlebih dahulu agar keta ireng itu pergi semuanya malam ini dari kampung. Lanjut Ki Sanca. Benar, bukan di sini tempatnya mereka aku habisi, bisik Budi perlahan. Kakek, tanya Ki Sanca. Membuat Gama dan Budi ingat harus menjaga Ki Dudui malam ini. Memastikan ia dapat mengundang Ki Anam dari Leweng Awi Kolot dan Telaga Mayit. Setidaknya rencana kamu berhasil, Bud, menahan Raden Angkoro mengacau malam ini. Tapi itu belum selesai. Kimbul keadaannya harus aku pastikan dia harus selamat, bisik Gama. Ki Sanca tidak mengikuti Gama dan Budi menuju rumah Mbah Asep. Ia lebih memilih menuju Walungan Lewi Kolot dan menitip pesan kepada Ki Dudui melalui Gama bahwa ia sudah tiba. Singkat cerita, 3 hari kemudian, sejak malam itu Ki Dudui hanya terbaring mengumpulkan tenaganya agar segera pulih. Namun kabar Ki Sanca yang sudah tiba dan undangan ke Ki Anan sudah sampai membuat Gama dan Budi sedikit tenang. Ini menjadi hari terakhirnya untuk berada di rumah Mbah Asep. Jangan ganggu dulu Gama, biarkan saja dia begitu, ucap Mang Idim yang baru saja berhasil membuat Kangkus sembuh. Ia bisa kembali membantu Mbah Asep menenangkan warga kampung setelah 2 malam tidak mendapat gangguan. Sejak malam berganti, Gama hanya bersila di dekat tubuh Murni dengan Budi, Mang Idim dan Ki Dudui yang terus memastikan keamanan kampung. Sepertinya Ki Anam sudah sampai, kek. Lelembut dari Awi Kolot sudah Budi lihat berjaga di sekitaran Astana Jengking dan Walungan Lewi Kolot, ucap Budi menjelaskan. Alhamdulillah, ada baiknya hal itu terjadi agar tidak ada lagi gangguan sebelum kalian berdua pergi, jawab Ki Dudui. Setelah memastikan isi dalam tasnya, ia mendapatkan jawaban dari Kilang Samana akan benda yang harus Gama bawa ketika ia akan kembali pergi. Gama terus saja memejamkan matanya. Dengan tiba-tiba, suara Kilang Samana ia dengar. Anjen geus siap, Gam? Kaulah siap Buyut, sadayana kudu anggeus. Samemeh bencana jeung kutukan saja bana ngarembet kana hal lain, bisik hati Gama perlahan. Dari gelapnya mata terpejam Gama ia mendapati Kilang Samana sudah berdiri di sampingnya. Saya siap Buyut, semuanya harus selesai sebelum bencana dan kutukan sejenisnya merambat ke hal lain. Tempo itu ayeuna keneh. Usapan tangan Kilang Samana mendarat di wajah Gama. Seketika ia melihat Kimpul dengan sangat jelas dengan luka di berbagai tubuhnya. Kimpul dalam bahaya, ucap Gama semakin jelas melihat keadaan Kimpul. Terlihat juga sosok Raden Sengkuni yang sudah geram, ingin segera menghabisi Kimpul. Eta lain sakadar gambaran, eta salah sahiji kenyataan, Kam. Ucapan dan suara Kilang Samana bak tuntunan dengan apa yang sedang Gama lihat saat ini. Suara ancaman kemenangan Raden Sengkuni sudah Gama dengar semakin jelas. Raden muda bodoh, kau hanya akan mati konyol di tangan Sarebu Lalembutku, teriak Raden Sengkuni yang akan segera menghendaki keinginannya. Bukan berarti aku akan menyerah, ucap Kimpul, walau dalam keadaan mendesak. Namun Kimpul tiba-tiba putus harapannya ketika seluruh penghuni Astana Giri dan yang bergerak maju ke arahnya. Bahaya, Kimpul bahaya, teriak Gama melihat jelas keadaan Kimpul yang terdesak. Namun sekejap mata, Gama melihat Dana dan Cahyo sudah tiba terlebih dahulu dengan keadaan Kimpul yang sudah dekat dengan ujung kematiannya itu. Mangkat Gam, ayeuna keneh, kabeh geus dimulai. Gama seketika membuka matanya, melihat Budi sudah bersiap. Kita berangkat sekarang, Bud, tegas Gama. Di dekat astana tiba-tiba ada kabut putih, tidak tahu itu apa. Saya baru pertama kali melihatnya, ucap Kangkus tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Dengan cepat Ki Dudui yang sudah mengetahui pertanda itu membantu persiapan Gama dan memberi pesan penting yang ia bisikan. Baik kek, Gama paham. Gama melangkah keluar rumah dengan meninggalkan keadaan murni yang semakin mengenaskan itu, yang terus dijaga oleh Mang Idim. Ini, bawa Gam. Gama langsung berbalik badan. Ki Dudui perlahan mengeluarkan sorban bekas peninggalan Kilang Samana dan memberikannya kepada Gama. Gama hanya mengangguk dan paham akan semua perintah Ki Dudui.
Apalagi Ki Sanca dan Ki Anam sudah bergerak terlebih dahulu setelah diberitahu di mana keberadaan Astana Giri Danyang oleh Ki Dudui. "Cepat Bud," tegas Gama. Mereka berdua sudah melihat kabut tebal di Astana Jengjing dan terlihatlah Mas Jagat sudah melambaikan tangannya. "Cepat, mereka sudah menunggu," teriak Mas Jagat. "Bala bantuanku sudah beranjak, Mas. Mungkin kita pergi terlebih dahulu saja," jawab Gama. "Baik Gam, ayo Bud," tegas Mas Jagat, langsung mengucapkan sesuatu agar membawa mereka cepat sampai. Di sisi lain, jelmaan Ketaireng sudah Gama dan Budi lihat sedang berhadapan dengan Wonosuro. "Kera gosong itu biar urusanku," teriak Cahyo, melesat menghadapi sosok berbahaya itu. "Itu Ki Anam dan Ki Sanca sudah tiba juga, Gam. Tepat waktunya," ucap Budi. Kimbol bahkan kaget dengan kedatangan Gama, Budi dan dua lelaki tua yang mempunyai aura yang baru pertama kali Kimbol lihat. "Gam, siapa itu?" tanya Kimbol. "Tenang, usia mereka dapat diandalkan, pengalamannya tidak perlu kamu tanyakan, apalagi ragukan," jawab Gama penuh keyakinan. Melihat keadaan perlahan semakin memburuk, Ki Anam dan Ki Sanca sudah memberikan perintah kepada Gama agar memanggil Meong Hideng untuk membantu mereka semua. Apalagi para pengikut Raden Sengkuni sudah mulai bermunculan. Kring kring kring. Meong Hideng keluar dari kabut tebal itu. Dalam hitungan detik, Meong Hideng berubah menjadi sosok sesungguhnya, langsung mengikuti pertempuran yang sedang terjadi. "Akhirnya ketemu lawan yang pas ya, monyet lawan monyet," ucap Budi yang sengaja melewati Cahyo. "Dasar Mamang Gondrong, datang-datang sudah cari perkara," teriak Cahyo menyambut temannya itu. "Lain kali jangan nekat ya Mas," ucap Gama yang segera berdiri di samping Kimbol mendampingi Danan. "Maafkan saya," balas Kimbol sedikit merunduk. "Sekarang berdiri, busungkan dadamu. Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu," ucap Danan sembari menatap ke arah sosok yang masih melayang dengan sombong di langit reruntuhan Astana Giri Danyang. "Panggil semua pengikutmu, Raden Muda, biar ku habisi mereka semua di tempat ini," ucap Raden Sengkuni. Danan, Gama, dan Kimbol berdiri dengan tegap berhadapan dengan Raden Sengkuni. Mereka tahu ini adalah puncak dari tragedi ini. "Jangan ada yang menahan diri," ucap Gama yang tiba-tiba mengenakan sorban yang dikembalikan oleh Abah. Sorban itu sudah melingkar di lehernya. Kimbol dan Danan mengangguk, menyetujui bahwa ini akan menjadi sebuah hal penentuan yang teramat penting. Menyusul Gama, Kimbol mengeluarkan kerangkeng sukmo dan memanggil sebuah nama. "Wirangon!" "Kutukan itu harus segera berakhir," tegas Gama, membuat Meong Hideng dengan raungan kerasnya menggema di Astana Giri Danyang, memberikan pertanda bahwa pertarungan jauh lebih besar sudah terjadi. Sementara itu di reruntuhan prasasti, malam, Bak menunjukkan kehendaknya untuk memberikan pertanda. Di bawah langit yang semakin menghitam itu sedang terjadi hal teramat genting. Tidak ada cahaya rembulan indah dengan sinar duk kuningnya atau bintang-bintang yang mengudara. Hanya ada beberapa kali sambaran cahaya kilat yang justru tiba dengan sendirinya. "Gam, sudah saatnya," bisik Budi. Kedua bola matanya sudah beberapa kali melihat ke arah langit. Dari celah awan hitam itu, rintik hujan perlahan turun. Seorang perempuan cantik tiba menyelinap di antara gelap, membuat Gama dan Budi sudah tidak asing lagi pada kehadirannya itu. Gama hanya menoleh ke arah samping yang cukup jauh di mana Ki Sanca dan Ki Anam sudah menganggukkan kepalanya dan menunduk ke arah Gama, apalagi sejak sorban peninggalan Kilang Samana sudah melingkar di lehernya. Bagi mereka berdua, itu bukan hal biasa, bisa kembali melihatnya dipakai oleh keturunan guru besar mereka berdua. "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim," ucap Gama dalam hatinya. Daya jeung upaya selain jen kekuatan Gusti Nu Maha Luhur jeung Nu Maha Agung." Suara bisikan Kilang Samana sudah terdengar jelas, memberikan arti dari lantunan ayat yang Gama ucapkan. Hal itu semakin menguatkan dirinya untuk segera mengakhiri kutukan yang teramat bahaya ini, walau harus terdapat banyak tantangan dan rintangan yang sekalipun membahayakan nyawanya sendiri. Kring kring kring. Suara gelang gengge bersama 3 kali hentakan kaki Gama di atas tanah membuat Meong Hideng yang sedari tadi tidak bisa diam di dekat kaki Gama itu langsung menunjukkan wujud yang jauh lebih besar. Keperkasaannya langsung menerkam makhluk apapun yang berada di depan penglihatan matanya yang semakin menyala terang.
Cakaran kuku panjangnya bergerak sangat brutal dengan waktu yang cepat. Kimball yang masih tidak berdaya hanya menggelengkan kepalanya sambil terus terkena tetesan air hujan. "Gam, apa itu wujud paling sebenarnya dari Meong Hideng?" ucap Kimball dengan pandangan matanya seolah tidak percaya pada Meong Hideng yang dapat menggetarkan tanah yang sedang ia pijak. Merasa bahwa pertarungan sudah dimulai, Kimball dengan cepat menyiasati sesuatu. Hanya hitungan detik, Kimball kini tidak sendiri lagi. Dari pusaka kerangkeng sukmonya terlihat seekor ular besar yang langsung turut campur ke dalam pertarungan. "Wirangon, saatnya bantu aku," teriak Kimball. Gama dan Budi masih terlihat heran dengan cara Kimball memerintah. Namun hal itu tidak bisa dipungkiri, adalah sebuah ilmu keturunan yang tidak serta-merta bisa Kimball gunakan. "Sekarang," teriak Gama pada Meong Hideng sambil terus hatinya berucap sebuah amalan. Meong Hideng semakin membabi buta, menghabisi siapa saja yang berada di hadapannya, membuat Raden Sengguni yang sedari tadi hanya melihat dengan tatapan angkuhnya, sama sekali tidak terusik keberadaannya dengan banaspati yang terus melingkari tubuhnya. Dengan secepat kilat, Meong Hideng sudah melayangkan cakaran kuku panjang bak pedang ke arah Raden Sengguni. Namun ia berhasil menghindar dengan cepat, sedikit menunda malam kematiannya dari cakaran itu. Tidak sampai di situ, Wirangon yang berada di belakang tubuh Raden Sengguni hampir saja memakannya hidup-hidup. Namun kobaran api banaspati yang mampu melahap hutan sebelumnya malah menghujam Wirangon. "Tidak bisa dibiarkan," bisik Budi yang sudah geram. "Tunggu dulu, Bud," tegas Gama, karena melihat Danan akan segera melakukan sesuatu. Terlebih dalam kondisi mendesak seperti ini, tidak mungkin untuk Gama mengambil langkah seorang diri. Semuanya harus atas dasar kesepakatan bersama dengan musuh di hadapannya yang terlihat jauh lebih siaga. "Nyi Sendang Rangu!" teriak Danan. Nyi Sendang Rangu langsung mengangguk dan melayang dengan selendangnya yang semakin berkibar membesar. Seketika dapat menutupi pandangan Raden Sengguni dalam wujud lawa irengnya. Serangan Nyai Sendang Rangu atas perintah Danan tidak membuat Raden Sengguni gentar. Bahkan saat selendangnya itu mampu mendarat tepat di bagian sayap lawa ireng agar ia dapat menjatuhkan Raden Sengguni, malah ia terlihat ragu dan membuat ia seketika terjatuh. Beruntungnya Meong Hideng bergerak cepat hingga ia terjatuh tepat di atas punggung Meong Hideng. "Ada yang tidak beres ini, Bud," ucap Gama yang sudah melihat Ki Anam dan Ki Sanca yang berada jauh itu bergerak dengan sendirinya. Belum Gama ketahui maksud pergerakan mereka berdua yang seolah memahami pertarungan malam ini, apalagi setelah melihat kejadian barusan. "Nyi!" teriak Danan langsung berlari ke arahnya, diikuti mereka semua. "Apa yang terjadi?" lanjut Danan. "Jiwanya dilindungi oleh kekuatan yang berasal dari runtuhan ini, jiwa dari Sarebula Lembut." Ucapan Nyi Sendang Rangu membuat mereka semua terdiam. Gama seolah tidak percaya dengan kekuatan gila Raden Sengguni, namun ia langsung berpikir dengan cepat, apalagi keyakinannya semakin kuat dapat melewati pertarungan ini dengan segala tujuan baiknya. "Seharusnya ada cara lain," bisik Budi perlahan. "Kita tidak bisa salah langkah," jawab Gama masih berusaha membuat Budi tenang karena tidak ingin celaka. Dengan perlahan dan karena dirasa musuh-musuh di hadapannya itu tidak mampu menandingi kekuatannya, Raden Sengguni hampir menginjakan kedua kakinya di atas tanah dengan senyum angkuhnya. Melihat sedikit kesempatan dan terdapat celah, Danan dengan cepat menggunakan ajian keris raga sukmanya. Keris itu berusaha menghujam di bagian sayap lawa ireng, namun anehnya, serangan itu tidak mampu menyentuhnya sama sekali. Begitu juga dengan Kimball yang tidak bisa hanya berdiam diri. Serangan yang sama Kimball lakukan, namun berujung sama dengan Danan barusan. "Kupikir teman-teman kamu mampu memberikan perlawanan. Bahkan binatang-binatang itu sama sekali tidak berguna," teriak Raden Sengguni meremehkan mereka semua. "Kita lihat siapa yang akan aku habisi dan aku pisahkan kepala itu dari tubuhnya setelah berani menghina Meong Hideng," bisik hati Budi semakin geram. Raden Sengguni dengan cepat melepaskan bola api dari punggungnya ke arah mereka semua. "Awas Danan, minggir!" teriak Gama. Danan yang dengan cepat menghindar tidak membuat bola api berhenti sampai di situ. Dengan kobaran yang semakin menyala besar, bola api itu mengejar mereka semua. Sebuah bola api yang mampu meluluh lantahkan leuweung Rawa Sukmo dan begitu sangat berbahaya bagi mereka semua.
Jika terkena bola api itu bisa membuat mereka seketika menjadi abu dalam sekejap kedipan mata. Tidak ada cara lain. Lari, ucap Gama. Budi akan menahan bola api yang semakin menyala besar. Namun dengan cepat Gama menarik pundak Budi, karena cara yang akan Budi ambil bisa membuatnya celaka. Jangan sekarang, lari Bud, tegas Gama. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Keluar Tiping. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.